Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang beta saham. Apa itu beta saham? Dalam keuangan beta atau pasar adalah ukuran bagaimana aset individu bergerak ketika pasar saham secara keseluruhan menaik atau menurun. Secara garis besar, beta adalah rasio lindung nilai dari investasi sehubungan dengan pasar saham. Misalnya untuk lindung nilai terhadap risiko pasar saham dengan beta pasar 2,0, seorang investor akan kekurangan 2.000 US dollar di pasar saham untuk setiap 1.000 US dollar yang diinvestasikan dalam saham tersebut. Kemudian tujuan dari beta saham yaitu estimasi empiris penting untuk membedakan antara pasar beta sejati yang mendefinisikan hubungan yang diharapkan antara tingkat pengembalian aset dan pasar beta yang direalisasikan yang didasarkan pada tingkat pengembalian historis dan hanya mewakili satu sejarah spesifik dari serangkaian kemungkinan realisasi pengembalian saham. Berikutnya, secara manual beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dibuat dulu diagram tersebar yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return sekuritas pasar untuk tiap periode yang sama. Bisa kita lihat di sini ada sekuritas A dengan diagram yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return A dengan return pasar. Kemudian tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik yang dihubungkan di atas tersebut. Di sini ada titik-titik, mari kita ada titik-titik, kita tarik garisnya kemudian sampai mendekati titik-titik hubungan di atas. Dan yang ketiga, beta historis sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis. Jadi di sini kita punya 4 ditarik ke atas, yang 8 ke 13,5. Kita bisa hitung si hasilnya dari tengah-tengah titik yang kita tarik di sini. Selanjutnya yaitu hubungan antara risiko sendiri dan risiko beta. Dengan menggunakan hubungan antara standar deviasi, variance, dan korelasi, ungkapan ini juga dapat ditulis sebagai di mana Pi M adalah korelasi dari dua pengembalian dan TOP dan OM adalah volatilitas masing-masing. Persamaan ini menunjukkan bahwa risiko istimewa terkait dengan beta pasar tetapi seringkali sangat berbeda. Jika risiko istimewa adalah 0, yaitu pengembalian saham tidak bergerak. Begitu juga pasar beta, kebalikannya tidak terjadi. Selanjutnya, beta fundamenta. Beta fundamenta terdiri dari dividend payout, asset growth, leverage, liquidity, asset size, earning variability, dan accounting beta. Beta digunakan dalam pengukuran kinerja. Kenapa demikian? Karena dalam pengelolaan dana, menyesuaikan eksposur ke pasar memisahkan komponen yang seharusnya diterima manajer investasi, mengingat bahwa mereka memiliki eksposur spesifik mereka ke pasar. Misalnya, jika pasar mereka memiliki eksposur spesifik, jika pasar saham naik 20% pada tahun tertentu dan seorang manajer memiliki portofolio dengan beta sebesar 2,0, portofolio ini seharusnya kembali 40% tanpa adanya keterampilan memilih saham tertentu. Hal ini diukur dengan alfa dalam model pasar, memegang konstanta beta. Beta bukanlah ukuran risiko istimewa atau beta finance. Di bidang keuangan, model penetapan harga aset modal atau CAVM adalah model yang digunakan untuk menentukan diperlukan secara teoritis tingkat pengembalian dari aset untuk membuat keputusan tentang menambahkan aset ke portofolio yang terverifikasi dengan baik. Apa itu CVAM? CVAM sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko ditambah beta pengembalian pasar dikurangi tingkat pengembalian bebas risiko dikali tingkat. Rumusnya yaitu E dikali RI dikali RF ditambah BI kali E dikali RM dikurangi RF. Dalam keterangan yaitu E dikali RI sama dengan hasil yang diharapkan dari aset, sedangkan RF yaitu tingkat pengembalian bebas risiko, BI sama dengan beta dari aset, dan ERM sama dengan hasil pasar yang diharapkan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu harga saham telah menjadi isu sentral
dalam penelitian bidang akuntansi dan keuangan. Sejalan dengan pengembangan teori portofolio selection oleh Harry Markowitz, CPAM oleh Sharp, Linton, dan Mason telah menarik minat banyak peneliti dalam bidang keuangan. Menurut CPAM, return masa depan yang diharapkan dari suatu aset merupakan kombinasi dari risk free dan risk premium yang diharapkan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.